Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Mat Sama Daring 2020. Selamat pagi juga para siswa-siswi MAN 2 Brebes. Dan selamat pagi juga para alumni dan seluruh pencinta MAN 2 Brebes pastinya. Bertemu lagi dengan kami, keluarga besar MAN 2 Brebes. Bro, ya bro, gimana bro? hari ini kita mau ngapain ini? Udah tahu belum? Mau ngapain ya? Saya juga lupa ya. Mau ngapain sih emangnya? Nah, pasti kepo kan? Kita mau ngapain hari ini? Udah kayak gitu. Kembali lagi dengan kita, masih tentunya kita berdua. Ya. Dan apakah kalian yang pernah belajar di MAN 2 Brebes ingat dengan ruangan ini? Masih ingat dengan ruangan ini? Ada yang pasti ada kenangan di sini. Oh, pasti. Dan pasti sudah paham ini ruangannya siapa? Ini tempat aktivitasnya guru siapa? Ente ngerti bro? Aduh, pastinya nggak bakalan lupa lah kalau dengan ruangan ini. Pasti ada dari di antara kalian ada yang pernah mempunyai memori di sini. Iya, banyak banget kenangannya di kelas ini. Ayo kita temui langsung siapa dia, yaitu Pak Robi Ubaidi. Ayo. Pause dulu ya. Oke. Kita sudah bersama beliau. Pasti sudah paham semuanya. Dari sejak saya sekolah di sini, sejak saya di sini sampai saya kembali lagi ke sini atau bahkan angkatannya di atas saya juga pasti yang pernah diajar beliau paham siapa beliau, yaitu Pak Robi Ubaidi. Oke, halo anak-anak. Halo. Ini Halo. Pak Robi coba diperlihatkan dulu wajahnya. Iya, Dari atas halo. sampai bawah. Legendaris sekali kan. Nah, Ini coba pasti setuju dengan saya. Dari sejak saya masih kelas 10 dulu sampai sekarang wajahnya tidak ada yang berubah sedikit pun. Atau yang kakak kelas di atasnya saya, silakan coba. Ada yang berubah tidak? Saya yakin setuju dengan saya, dari atas sampai bawah masih seperti ini dan masih yang nggak jauh beda lah dengan Pak iya, Chandra. nggak jauh beda dengan kita ya. Bukan hanya dengan saya, dengan kamu juga ya. Ya. Oke, Pak Robi, gimana kabarnya Pak Robi? Baik sekali, alhamdulillah. Luar biasa kalian nongkrong di sini juga. Ini tempat nongkrong kita akhirnya di sini ya. Iya, akhirnya. Ya, ya. Terus gimana ya tadi kita kan mau mereview lagu juga ya, Mars. Apa namanya? Mars Madubes ya. Kan karena lagu ini kan katanya udah santer banget. Di mana-mana. Iya, di mana-mana. Maka dari itu kita coba review. Review lagu. Oke teman-teman, kita akan mereview lagu yang membooming sekali dan itu sangat dikenal di masyarakat umum, baik yang pencinta MAN dan semuanya, lagu Mars MAN 2 Brebes. Akan tetapi kita dengarkan dulu lagunya seperti apa. Yang udah tahu pasti hafal, yang belum tahu kita dengarkan dulu. Dengarkan. Oke, buat anak-anak yang sudah mungkin kenal dengan saya, pasti juga sudah tahu suara saya pas-pasan. Jadi saya nggak akan menyanyikan lagunya sampai kita sedikit mengenang lewat musiknya dulu saja. Dari musiknya pun mungkin kalian masih ingat dengan lagu ini lah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan. Kalau nggak bagus, Kalau nggak bagus ya suaranya mana nggak apa-apa. mudah-mudahan.
luar biasa. Luar biasa. Ya. Mr. Rocky. Sedikit, padahal cuman sebentar, tapi udah terasa nggak asing lagunya kan? Iya. Pasti sama. Di penonton juga pasti sama. Seperti itu ya, Bro? Iya, bener-bener. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan Marsman ini seperti apa. Karena mungkin tidak semua sekolah punya lagu ciri khas tersendiri, tidak punya seperti kita ya Pak Ropi ya, betul ya. Pasti ada yang punya, ada yang tidak. Nah, sejarahnya seperti apa dan bagaimana sih dari awalnya? Karena saya juga belum tahu. Jujur ini saya juga belum tahu. Iya, sama saya juga belum tahu. Kok tiba-tiba ada pung Marsman 2 lagunya sangat booming sekali. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau, Pak Rofi. Oke. Kalau saya mengingat awal proses pembuatan lagu ini sebenarnya bermula dari sebuah kepahitan, sebuah kepedihan saya lah ya. Saya sebagai guru seniman Brebes ini bermula dari itu. Jadi kalau tidak salah ini tahun 2009. Saya masuk sini nih 2006, 2009. Pada suatu hari saya itu lagi di BCA Bumi Ayu. Pada suatu hari di BCA Bumi Ayu saya posisinya di dalam. Nah, di dalam habis transfer. Nah, pas saya mau keluar itu di depan pintu BCA itu ada anak nongkrong. Ada anak nongkrong. Anak Man 2 Brebes. Man 2 Brebes tempo dulu berarti lah ya. Man 2 Brebes belum se-booming sekarang. Jadi ada anak nongkrong Man 2 Brebes 2 orang cowok. Itu lagi berdiri. Ya anaknya ceng lah. Anak mungkin bahasa sekarang lagi eksis saja di situ. Nah, ada juga di situ ada satu pelajar, kalau nggak salah kayaknya pelajarnya dari sebuah sekolah negeri di Bumayu juga di situ. Nah, 2 cowok bucin ini mendekat ke cewek itu, ngajak kenalan, dan yang membuat hati saya menangis ini ya. Aduh, nyesek ya, saya sebenarnya nyesek nih. Anak ini, dua orang anak ini nggak ngaku sekolahnya di mana. Waduh. Bayangkan hancur hati saya loh lihat. Oh, sekolah adanya orang Jawa. Saya merinding nih Pak. Saya sampai merinding loh, bener. Jadi Waduh. kenalan ngaku nek bocah ST Majibarang aku nek zaman semono oke. Iya. Jadi saya iki bocah kebangetan nggih, orang ngaku sekolahnya. Padahal Pak Rofi paham itu anak. Paham itu, paham satu saya paham. Nah, dari situ di kepala saya harus membangkitkan rasa percaya diri anak-anak di sini. Biar bangga dengan sekolah ini. Nah, itu satu momen. Kira-kira saat 2 bulan kemudian ada satu kejadian lagi. Saya ngantarkan anak ikut festival band di Kawedanan. Di Kawedanan saat itu. Nah, band kita saat itu nggak jelek-jelek banget lah, lumayan kok. Nah, saya ingat itu kan festival band antar sekolah. Antar sekolah. Nah, saat peserta kita akan naik, si anak ini kurang ajar ya, mendekati ke MC-nya, bisikin, Mas, tolong asal sekolahnya jangan disebutkan ya. Asal sekolahnya kita nggak disebutkan. Jadi 2009 itu anak ngaku sekolah di mana dalam tanda kutip dan primen ya kalau kurang pede. Jadi 2 kejadian itu yang membuat saya berpikir saya harus membuat sesuatu yang kata-kata ini kalau didengungkan membuat anak-anak semakin bangga dengan sekolahnya. Saya cuma bisa berusaha kan lewat seni lah ya, kesenian. Nah, jadi ide awalnya lagu itu dari keprihatinan saya terhadap rasa bangga anak-anak sini terhadap sekolahnya. Awalnya kayak gitu. Awalnya seperti itu ya. Oh ya, berarti itu karena awalnya Pak Rofi sendiri melihat yang namanya siswa itu tidak memiliki rasa kemanan. Beda dengan anak sekarang. Anak sekarang itu eman banget loh. Mana-mana bahkan foto di foto sosmed sekolah lain aja. Sekarang aku ngaku anak eman sekarang ini. Beda dengan dulu waktu beda dengan dulu. Saya masih penasaran Pak Rofi. Itu yang 2 dulu yang nggak ngaku eman sekarang nyeselnya dari mana? Mudah-mudahan dia. Itu anak yang sekarang mungkin udah tua ya kali ya. Udah tua. Nggak
ngaku anak eman, sekarang lihat eman yang sekarang gimana itu Ya mungkin perasaan? iya. Dan ketika sekarang aku ngaku alumni eman, kira-kira Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Itu yang patut dipertanyakan. Ya. Itu inspirasi yang menyakitkan berarti Pak. Iya, bermula dari sebuah kepahitan lah kabarnya. Iya, inspirasi. Jadi lagu ini benar-benar saya ciptakan dari hati. Oh, iya. Lagu ini saya ciptakan dari hati. Iya baik. Untuk selanjutnya Pak Ropi. Nah terkait dengan itu kan tadi katanya membuatnya dari pada tahun 2009 ya karena ada kejadian seperti itu. Nah untuk proses pembuatannya itu sendiri memerlukan waktu berapa hari atau secara langsung spontan langsung jadi lagu atau bagaimana? Jadi zaman dulu saya belum kenal software ya. Iya. Saya belum kenal Guitar Pro, saya belum kenal Sibelius, saya belum kenal Encore, Iya. saya belum kenal yang lainnya. Itu zaman manual. Oh manual. Saat itu saya cuma punya HP Nokia 3310. Waduh, jadul sekali. iya. Nokia 3310. Nah, saya di Nokia 3310 itu ngerti lah cara membuat ringtone itu Iya, yang iya. Nah, itu dulu nggak bisa dituliskan saat itu, nggak bisa direkam. Jadi saya membuat itu dulu kita sekedar mengenang masalah Iya, ruangan ini. review. Nah, jadi ruangan ini dulu disekat jadi dua. Ini ruang Disekat ini. jadi dua. berarti dulu ada sekatnya. Iya, tembok ini tembok. Oh ini tembok. Iya. Nah, pintu keluarnya di sini. Oh Jadi pintu keluar muter sini. Nah, di sini WC. Oh sini WC. Di sini WC sejajar dengan WC yang di bawah. Oh. Jadi, iya. Saya baru tahu itu Pak Ropi. Di sini WC. Jadi dulu saya kalau nongkrong di WC sambil pegang HP sambil buat ringtone-nya itu. Nah, jadi kalimat pertama saya ingin buat kata-kata yang mengena yang semangat. Jadi saya tuliskan man gitu ya. Jadi ada hentak staccatonya man dulu pernah sih di konvensi teman saya. Wah, jadi man ya ini penekanannya di situ. Man dua berbes. Karena Ini, kita ini madrasah. Jadi saya pengen dibuka dengan kata-kata bahwa kalian ngaku loh sekolahnya di sini. Iya, Ini betul. madrasahku. Saya pengen setiap anak yang masuk sini Mengaku. hatinya harus berkata man dua berbes. Ini adalah Ini madrasahku. madrasahku. Mudah-mudahan Ya. dengan kata-kata itu membuat bangga. membuat bangga. Kemarin kita juga mengalami proses PPDB ya, Iya. PPDB. Saya orang yang menolak pertama ketika ada anak yang mencantumkan pilihan kedua ke sini karena sekolah ini dibangun luar biasa loh. Ini bukan sekolah kelas 2 namanya Man 2, tapi saya ingin setiap anak yang masuk sini disinilah pilihan kesatunya. Iya, Betul. Disinilah pilihan kesatunya. Iya, Makanya setuju. kalau yang milih pilihan kedua itu sama saja mengingkari baris pertama lagu Iya. Man 2 Brebes, Man 2 Brebes. Iya. Ini madrasahku. Jadi awalnya kayak gitu. Awalnya seperti Nah. itu. Nah, terus lagu ini berarti kan terbagi jadi 3 bagian. Iya, Bagian pengenal, pembuka, Nah, bagian tengah Iya. itu isinya lah, Isinya. soal isinya. Bagian 3 penutup. iya. Jadi seperti sebuah karangan lah ya, paragraf 1, iya. paragraf 2, dan paragraf 3, Ini seolah-olah kuncinya kayak gitu. ini. Ya, halo. Jadi di paragraf 1 itu Isinya pengenalan. pengenalan penguatan mental lah gamanya. Jadi saya mencari sesuatu apa kira-kira ya. Jadi man 2 Brebes. Iya. Ini madrasahku. Saat mengucapkan kata-kata itu mudah-mudahan anak-anak sudah Langsung yakin dulu. hati ya. Yakin ini tempat Yakin. sekolahnya karena hitung-hitungan saya kalau anak sudah yakin dengan apa yang tempat yang akan dipilih, Iya. pasti ilmunya masuknya gampang. Gampang. Tapi kalau sudah nggak yakin dengan tempatnya, ilmunya nggak bakal masuk, nggak bakal Iya. berkah lah. Jadi Setuju. ukuran saya biar anak yakin masuk sini, biar ilmunya berkah. Nah, bait yang kedua adalah man 2 Brebes, indah dan islami. Banyak orang yang meragukan keindahan sekolah ini dulunya. Iya. Sekolah ini di sini mlebu kayak resep ya. Jadi Iya, pas ngegang masuk gitu ya. ngegang. Bahkan banyak yang nggak tahu Pak Banyak Ropi. yang nggak tahu tahu. dulunya kayak gitu. Betul, Banyak betul. banyak yang nggak tahu. Jadi saya ingin merubah image bahwa ini bukan sekolah pelosok. Ini sekolah yang gambarnya tempat wisata itu kalau semakin masuk ke gunung kan semakin dicari. Semakin indah gitu dicari kan. semakin indah, Eksklusif semakin ya. asli. Nah kayak gitu. Ini bukan tempat orang yang hanya lewat untuk lihat, Iya, tapi iya. yang kesini berarti memang muja datang ke sini, bukan Sini. orang yang hanya lewat. Jadi saya pengen di sekolah ini jadi menekan bahwa sekolah ini indah dan islami. Saya gini soalnya ya tetap mengedepankan islami Iya, ya. iya, Indah iya. dan islami. Indah Jadi dan man 2 Brebes, ini madrasahku.
Man dua Brebes indah dan islami. Oh iya, Nah, iya. kayak gitu. yang kedua itu. Nah, kata-kata berikutnya man dua Brebes jayalah Jayalah. selalu. Jadi masih menyambung gitu. Saya bermimpi saat itu mudah-mudahan kalaupun saya nggak ngalami, nanti anak saya yang ngalami kejayaan. Tapi alhamdulillah saya ngalami sendiri. Alhamdulillah. Dulu saya bermimpi mudah-mudahan anak saya yang ngalami. Iya. Man itu jadi Lebih lebih lagi mudah-mudahan di zaman anak susu saya ini sekolah yang nomor 1 banget lah ya. Luar biasa. Jadi kata-kata itu berbunyi Pak. Jaya Selalu selalu. man dua Brebes ku cinta padamu. Ini kata-kata dulu ada yang bilang cinta sayang, tapi saya langsung dengan level tertinggi saja cinta ya. itu hidup dan mati sebabnya ku pertaruhkan untuk sekolah ini cinta Iya. itu menurut saya ini paling tinggi. Jadi Iya. lagu ini satu-satunya yang saya buat tanpa embel-embel rupiah. Saya buat lagu ini memang asli cinta, kecintaan saya terhadap sekolah ini. Dan ingin siswanya ya, Iya. biar mereka itu cinta. Jadi nah itu bagian kesatunya itu. Bagian keduanya tempatku menuntut ilmu untuk masa depanku. Nah sampai berikutnya. Nah saat itu lagu itu berhenti, penciptanya berhenti. Saya berpikir harus mencari kalimat racun lagu ini, kalimat terkuat lagu ini. Jadi Yang menguatkan semuanya. Iya. ibaratnya Jadi kalau apa dalam Al-Quran kayak Al-Fatihahnya namanya. Inti dari lagu ini itu apa? Intinya. Apa kira-kira saya harus masukkan apa? Nah, saya masukkan kata-kata jadi anak yang berbakti. Kata-kata yang saya pikir dulu zaman saya kecil, orang tua saya suka sing pintar kok, tadi bahasa sing pintar. Terus dulu sering dihubungkan jadi anak yang pintar-pintar dan sebagainya. Tapi saya kurang sependapat. Saya lebih senang anak itu ukurannya berbakti. Berbakti itu luas ukurannya. Ukuran saya orang pintar belum tentu masuk surga. Iya betul. Pintar itu yang berbakti itu yang masuk surga. Iblis itu pintar, tapi nggak masuk surga karena tidak berbakti. Jadi saya mencantumkan kata-kata berbakti itu nilai filosofinya itu. Jadi kita nggak perlu pintar, yang penting berbakti, nurut, taat sama Allah, taat sama orang tua, taat dengan sekolah, menjaga nama ibu sekolah. Itu kategori saya, kategori berbakti. Jadi saya mencantumkan jadi anak yang berbakti. Kata-kata kedua kira jadi anak yang mandiri. Nah, mandiri ini juga menurut saya penting saat nanti kita dibangkitkan dari lagi kayak saat nanti kita dibangkitkan dari alam kubur disitulah kita harus mandiri. Kita cuma bawa amal kita kan ya. Iya. Nah saya juga untuk anak-anak hari ini anak-anak sih Pak duitnya Pak duitnya Iya. Betul. masih ada tanya seperti gitu. itu. Iya. Output dari sini harapan saya anaknya mandiri itu tidak bergantung orang, nggak harus kaya kok, nggak harus sugih, nggak harus Betul. yang penting mandiri bisa menopang hidupnya sendiri. Itu ukuran saya sudah sukses. Berbakti mandiri. Nah berbakti mandiri ini diterjemahkan diperluas lagi jadi Citra Mandua. Citra Mandua itu Visi misi doang. visi misinya itu terjemahan dari mandiri dan ini sebenarnya kalau di filosofinya Ada keterkaitan. nah berikutnya mengikuti kalam ilahi dan ikuti sunnah Nabi. Jadi saya berpikir sejauh-jauhnya kita pergi, sejauh-jauhnya melangkah, kalau basic kita agama, semenseng-mensengnya kita, kalau kita dasarnya agama pasti bisa lurus lagi. Jadi mengikuti kalam ilahi dan ikuti sunnah Nabi. Dan kalimat penutup ini yang aslinya saya berat menuliskan ini sebenarnya, tapi inilah kata-kata. Jadi inti dari sebuah lagu ini adalah dan semoga Allah meridhoi. Ini sebenarnya guru agama sering berdoa dan ini lagu ini kalau buat saya ini adalah doa. Dan Jadi, mengaminkan kayak gitu ya. Dan semestinya ada kata terakhir yang tidak saya tuliskan ini, amin. Jadi setiap saya menyanyikan lagu ini dan semoga Allah meridhoi, hati saya akan bilang amin kayak gitu. Iya. Kayak Dengan gitu. sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi setiap saya nyanyikan lagu ini pasti hakikatnya saya mendoakan anak-anak. Saya mendoakan anak, mudah-mudahan lagu ini sebagai penyemangat dan sebagai doa setiap orang yang menyanyikan lagu ini. Kira-kira
gambarnya kayak gitu. Aduh, sampai merinding ini Sampai merinding. saya. Pak setan gini kan. Bukan itu loh, yang tadi untuk kata-kata terakhir, semoga Allah meridho itu maknanya kayaknya dalam banget ya. Emang benar-benar itu. Dan satu lagi. Saya membuat lagu ini dengan standar yang aneh, guys. Saya ingin membuat sebuah lagu yang enak dinyanyikan oleh orang yang suaranya pas-pasan. Jadi terkadang kita membuat sesuatu ini dinyanyikan penyanyi ini bagus nih, tapi saya targetnya membuat lagu sing ditembang wong sing suara penak ya bakal penak. Yang pas-pasan. Suara pas-pasan menyanyikan lagu ini enak. Jadi saya membayangkan struktur musik yang muluk-muluk. Jadi kalau kita review ya, kalau kita review lagu ini cuma muter di sini dok. Makanya tadi saya cuma di sini. Cuman muter di sini. Jadi jangkauan nadanya tidak ke sini-sini. Karena kalau saya buat ke sini-sini, pasti suara yang anak suaranya tidak tinggi nggak bakal nyampe nyanyinya. Makanya saya buat biar semua orang bisa masuk range nadanya ke sini. Jadi ya berat juga membuat sedikit nada bisa menghasilkan banyak komposisi kira-kira kayak gitu. Jadi sekilas lagu ini kalau direview seperti ini. Jadi harapan saya kalau menurut saya lagu ini bukan lagu yang bagus, juga bukan lagu yang jelek, tergantung siapa yang menyanyikannya. Betul. Kalau menyanyikannya dari hati, saya yakin lagu ini kena banget. Tapi kalau yang menyanyikan tidak dari hati, jelek banget lagu ini. Jadi ini bukan lagu yang bagus, bukan lagu yang jelek juga. Ini lagu yang tengah-tengah, tergantung siapa yang menyanyikan. Orang yang suaranya pas-pasan pun tetap bisa nyanyi lagu ini. Tapi jujur Pak Ropi, ketika saya pertama kali kesini lagi, balik lagi karena dulu dari Eman, sekarang balik lagi untuk Eman. Pas dengar lagu ini dan waktu itu dinyanyikan oleh semua siswa loh Pak. Waktu upacara kalau nggak salah itu upacara 1000 lebih siswa nyanyi ini, saya juga kaget karena baru dengar itu. Jujur aja nih baru dengar, merindingnya minta ampun karena saya juga dulu kan belum ada dengan saya belum booming banget. Kok kayak gini banget sampai semua siswa juga nyanyi, di aransemenin juga sama itulah apa anak-anak yang padus. Buset, begitu sekarang kok luar biasa sekali kayak gitu. Jadi kalau lagu ini dinyanyikan oleh seluruh anak dan terdengar tidak enak, saya malah bertanya, ada yang salah ini dengan anak-anak? Pasti rasa cintanya lagi berkurang. Ukuran saya sederhana aja, tapi kalau lagu ini bisa wos gitu, pasti rasa cintanya maksimal. Betul. Dan kebanggaan saya terbesar untuk sekolah ini adalah sekarang anak-anak kita ini bangga banget sekolah di sini. Betul. Setiap orang, setiap anak, setiap detiknya kalau lagi di sini pasti ngupload di story WA-nya lah, ngupload di Facebooknya lah, sangat-sangat man banget. Jadi sangat-sangat man banget. Dan ini kebanggaan yang luar biasa. Saya nggak pernah berpikir anak ini jadi ini enggak lah. Pokoknya alumni kita masih ngaku sini aja, masih mau promo sekolah ini aja. Ini sudah luar biasa. Betul. Perolehan siswa sekolah ini sebenarnya kan kekuatan alumni kita, kekuatan medsos kita, testimoni masyarakat. Bukan kita yang kita nggak presentasi kemana-mana kok sebenarnya. Cukup mereka yang datang ke sini, kita tidak keluar-keluar di luar. Jadi konsumen kita yang dulu puas pasti akan membawa orang-orangnya ke sini. Jadi betul sekali. Sekilas kayak gitulah. Jadi ya mudah-mudahan lagu ini bisa awet lah, walaupun nanti kalaupun ada lagu yang lainnya hakikatnya tetap sama lah, pengen menguatkan rasa cinta anak-anak terhadap sekolah ini. Betul. Kira-kira gitu. Aduh, ya pantas aja ya lagunya itu isi learning ya. Iya, isi listening itu maksudnya saya buatnya dengan sesimpel mungkin. Saya tidak berpikir jangan-jangan lagunya orang enak ya, karena dibuatnya simpel. Tapi enggak enak nggak apa-apa, yang penting sebenarnya bisa mengangkat hati itu ukurannya hati kok, yang seni itu kan ukurannya hati, tidak teoritis. Seni itu tidak harus yang meliuk-liuk, tapi bawakannya enak aja, insya Allah hasilnya enak. Benar banget ya. Bahkan waktu karnaval Pak Ropi, kan saya mah ikut jalan ya. Anak-anak yang
nggak tahu emaknya di mana, nggak tahu emaknya seperti apa. Dengan sendirinya bilang man dua. Bisa hafal gitu nah, ya. Itu berarti kan ketika apalagi ketika pamungkas mobil kita kan itu pamungkasnya mobil tronton itu yang gede-gede itu ya. Setelah itu lewat jauh, balik lagi, itu anak-anak ibu-ibu man dengan sendirinya mengucapkan man Bisa itu menyanyikan gitu ya. ya. Gitu. Berarti sangat dicintainya padahal belum tahu seperti apa man itu anak kecil mana tahu man seperti apa ibaratnya. Seperti dengan segala gitu aja kan kita berarti tahu sebesar apa man, segimana nyaman kan dari masyarakat sekitar, Komiayu dan sekitarnya. Yang menilai mereka juga ya, bukan hanya kita. Dan luar biasa itu lagu itu apa namanya? Bisa Mars Mandua bisa easy listening tapi mudah diterima sama masyarakat luas dan juga sangat mengena untuk apa namanya yang menyanyikannya. Kalau yang memiliki rasa Mandua Brebes. Pak Chandra boleh menyanyikan sedikit? Aduh saya untuk refnya ya saya bisa refnya aja ya. Ini soalnya puisi bisa. Oke bisa untuk masa nyanyi ya, sedikit aja buat kita semua ya, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi saya ambil refnya aja. Oke, boleh. Man dua Brebes, ini madrasahku. Man dua Brebes, indah dan islami. Man dua Brebes, jayalah selalu. Man dua Brebes, ku cinta padamu. Oke, cukup ya, segitu aja. Cukup segitu aja. Oke, teman-teman peserta daring Masa Man 2020 dan semua penonton channel Man 2 Brebes, pecinta Man 2 Brebes juga. Demikian ulasan kita ya tentang Mars Man 2 Brebes. Semoga setelah kita tahu gimana riwayatnya Mars Man 2 Brebes diciptakan, menambah kecintaan kita dan menambah kebanggaan kita terhadap madrasah kita ini, madrasah tercinta ini, Man 2 Brebes. Oke Pak Robi, mungkin seperti itu. Oh iya, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Untuk peserta Masa Daring 2020, tugas buat kalian, silahkan hafalkan Mars Man 2 Brebes. Abaikan suara fals, suara pas-pasan, tapi silahkan coba hafalkan lirik per liriknya dan nyanyikan, videokan. Jangan lupa di video juga dari hati kalian yang paling dalam sebagai bentuk rasa bangga kalian. Silahkan video dan menyanyikan lagu Mars itu dan simpan terlebih dahulu. Suatu saat kami akan memintanya dari kalian semua. Seperti itu. Oke Pak Rofi. Siap. Terima kasih banyak Pak Rofi atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Rofi ya.